Halo pemirsa, senang sekali Bincang Spesial hadir menemani Anda pada hari ini, pastinya dengan sejumlah topik hangat dan isu yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Pemirsa, bersama saya Dewi Madik, inilah Bincang Spesial, setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kabupaten Situbondo memiliki potensi alam yang luar biasa. Dari taman nasional hingga kawasan pesisir yang kaya akan hasil laut. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang sekitar 30% terhadap produk domestik regional bruto Situbondo. Tak hanya pada sektor produktif, potensi pariwisata Situbondo juga kian terbuka. Dari Taman Nasional Baluran hingga wisata pantai dan religi yang menjadi unggulan. Namun, di balik potensi besar itu, Situbondo masih dihadapkan pada beragam tantangan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta akses teknologi di daerah terpencil. Berbagai program pembangunan digulirkan untuk menjawab tantangan tersebut, mulai dari dukungan untuk UMKM digital, pengembangan pariwisata halal, hingga peningkatan investasi daerah. Lalu, apa saja cerita di balik upaya pembangunan Bumi Salawat Nariah ini? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, kita mengetahui bahwa Kabupaten Situbondo ini sebuah daerah di ujung timur Pulau Jawa yang dikenal dengan City of Santri dan menyimpan kekayaan yang luar biasa. Dari pesona Taman Nasional Baluran, hamparan pantai eksotis dan hingga lahan subur yang menjadi tulang punggung pertanian dan juga perikanan lokal. Dan di balik potensi besar ini pemirsa, kita hadirkan pemimpin muda yang membawa semangat baru, yakni Pak Yusuf Rio Prayogo yang merupakan Bupati Situbondo termuda sepanjang sejarah, yang juga memimpin dengan latar belakang sebagai pengusaha sekaligus konsultasi politik. Dan kita akan melihat bagaimana inilah waktunya untuk pemirsa mengenal Situbondo dengan pandangan masa depan dan bersama dengan pemimpin juga representasi semangat baru, generasi baru. Selamat datang Pak Bupati Situbondo. Selamat datang Dewi, terima kasih biasa, atas Pak. undangannya, senang sekali bisa hadir ke sini. Terima kasih sudah hadir di ruangan Sinpo TV saat ini Sinpo Pak, untuk TV, memberikan ya. inspirasi kepada masyarakat saat ini Pak. Bagaimana Pak kondisi terkini, apakah keluarga sehat dan juga Bapak? Alhamdulillah semua sehat, hadir? semua sehat. Kebetulan saya masih di Jakarta karena kemarin baru sidang tesis saya yang sempat tertunda. Ya. Berarti ada kegiatan yang cukup lama di Jakarta saat ini? Iya, karena harus mengejar revisian tesis. Berarti masih ada pendidikan yang ditempuh gitu Pak? Ya, baru kemarin selesai, tanggal 10 kemarin saya sidang tesis di Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Indonesia. Dan ini revisian untuk mengejar bisa wisuda di bulan Agustus. Sembari ya nanti ada rapat dengan teman-teman kepala daerah, ketemu dengan beberapa kementerian, begitu ya. Begitulah aktivitas kepala daerah kalau Jadi di Jakarta. masih ada kegiatan yang cukup harus diselesaikan di Jakarta. Betul. Pak, untuk mengenal Bapak, sosok yang luar biasa saat ini untuk menghadirkan inspirasi kepada masyarakat ini Pak. Kita mengetahui bahwa memang Situbondo ini begitu banyak sekali punya karakter geografis dan juga budaya yang luar biasa yang kuat. Dan kita akan membahas potensi seperti ini Pak. Melihat Situbondo ini melihat kawasan laut utara untuk perikanan dan juga lahan datar pertanian di pusat dan serta perkebunan di selatan. Bagaimana sih potensi dan juga Pemkab ini mengoptimalkan untuk 3 zona di lokasi tersebut Pak? Iya, pertama Situbondo itu benar tadi disampaikan, dia adalah wilayah paling timur dari Pulau Jawa. Gitu. Kalau lihat matahari itu sebenarnya itu munculnya di Taman Nasional Baluran tadi itu. Kalau ada sunrise itu muncul dari laut, itu Taman Nasional Baluran itu. Nah, Situbondo dianugerahi bibir pantai atau coastal line paling panjang di Pulau Jawa. 155 km itu bibir pantainya. Nah, kemudian ada pegunungan Argopuro juga di selatan, kemudian di lereng Gunung Ijen gitu ya. Dan kita ini secara kalau bicara potensinya itu ya basisnya ada di 3 sektor plus 1. 3 sektor utama ada di pertanian, itu menyumbang 32% ke PDRB kita. Kemudian ada di situ ada perikanan, ada peternakan. Kalau Dewi dan teman-teman itu datang ke Situbondo akan lihat ribuan sapi secara liar. Tapi ada gembalanya, itu hanya ada di Situbondo.
gitu ya. Dan itu lewat di pantai yang sangat cantik sekali. Nah kemudian plus pariwisata. Ya. Nah ini yang akan kita kejar di sektor jasa pariwisata. Situbondo ini kan lintas dagang utama, jalur utama menuju Bali. Ya. Ya, menuju ke Bali, apalagi kita sudah punya 3 pelabuhan. Salah satu pelabuhannya itu bisa langsung ke Lembar, ke Lombok. Jadi orang tidak perlu lewat memotong waktu perjalanan, tidak perlu lewat Bali, langsung ke Lembar, Lombok. Nah ini yang akan kita kerjakan ke depan dan saat ini sedang disusun. Karena memang saya belum punya kewenangan teknis merubah anggaran, baru nanti di anggaran perubahan begitu. Termasuk juga kabinet-kabinet yang ada kan saya belum punya kewenangan karena memang kepala daerah yang terlantik itu baru 6 bulan. Tapi sejauh ini sudah ada pendekatan Pak untuk menjalankan hal itu, gimana dari kabinet-kabinet ini juga didorong untuk berkolaborasi gitu? Pasti, dan sudah saya lakukan, terutama tidak hanya ke internal, ke pemerintah kabupaten dan pejabatnya, tapi juga kepada stakeholder, terutama anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu menjadi concern utama kita. Sekaligus kenapa menjadi concern anak-anak muda, karena mereka lah yang saya yakin mereka yang butuh pekerjaan, dan ketika mereka bekerja mereka akan bisa memberikan impact yang bagus terhadap keluarganya gitu ya. Dan secara pendidikan mereka sudah mumpuni, secara jaringan mereka juga sudah punya. Nah tinggal apa sih yang mau disiapkan oleh pemerintah kabupaten untuk anak-anak muda di Situbondo untuk mengurangi pengangguran terbuka yang ada saat ini cukup besar ya, di angka 20 ribuan lebih. Itu yang yang harusnya bekerja tapi nggak bekerja begitu loh. Nah itu. Artinya ada 3 zona untuk kawasan ini menjadi pusat perhatian dari Pemkab sendiri, dari melihat bahwa kondisi ini memang butuh jadi perhatian untuk menarik pengunjung lebih tepatnya untuk hadir ke Situbondo Pak. Kan kita tidak hanya melihat bahwa 3 kawasan ini saja Pak, ada Situbondo juga dikenal dengan City of Santri. Melihat potensi halal tourism. Keren risetnya nih. Iya, bagaimana nih langkah dari Pemkot juga untuk langkah konkretnya dalam mengembangkan pariwisata di sini, budaya ini Pak? Situbondo itu dikenal dengan pondok pesantrennya yang banyak. Banyak sekali dan rata-rata most likely mereka anak-anak Situbondo itu pasti mengenyam. Siapapun lah, kalau orang Situbondo pasti disebutnya santri gitu ya. Karena begitu ada yang benar-benar secara formal mereka sekolah di pondok pesantren, atau secara informal mereka tidak tinggal di sana tapi ikut pengajian di situ, jadi ya most likely kita disebut santri. Dan memang banyak sekali dikenal juga sebagai bumi sholawat nariyah Situbondo. Sholawat nariyah. Iya, sholawat nariyah. Nah, gimana potensi? Justru itu menjadi opportunity saya lihatnya. Bayangkan ya, di Situbondo tidak ada agenda pemerintahan saja, itu akan ada agenda paling tidak 4 agenda besar sepanjang tahun, dan itu menghadirkan orang ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang, ini misalnya tanpa ada kehadiran pemerintah pun, itu tetap akan ada. Jadi acara-acara di pondok pesantren, mulai dari Maulid Nabi, haul para masyayikh, majemuk gitu ya, terus haulnya para kiai-kiai, kemudian santri-santri, itu semua datang ke situ. Bagi saya secara ekonomi itu adalah potential market kalau kita mau urus gitu ya. Karena ratusan ribu orang, tidak hanya orang dari Pulau Jawa, tapi juga dari Bali, dari Kalimantan, dari Sumatera, bahkan dari luar negeri, itu datang hanya ingin menjenguk anaknya atau mengikuti acara-acara yang dibuat oleh para masyayikh, para kiai itu. Nah itu bagi saya itu adalah opportunity of economy. Opportunity of economy. Berarti memang untuk mendatangkan sebuah pengunjung hadir ke situ. Jadi ini sangat dimanfaatkan sekali. Ya kita nggak perlu promo lagi, mereka pasti datang gitu loh. Nah tinggal kita cari site bisnisnya. Ya kan, apakah mau diarahkan ke pariwisata atau kemana begitu. Karena mereka datang tuh pasti bawa uang gitu. Jadi bagaimana mengelolanya, Pemkot ini sudah siap sekali dan tidak perlu mempromosikan lebih tepatnya. Nggak perlu mempromosikan. Pak, selain itu banyak sekali kekayaan yang ada di Situbondo Pak. Selain dari City of Santri yang dikenal dengan julukan itu, ini ada juga baluran nasional yang
sangat ini tidak terkalahkan lebih tepatnya ya. Ini Baluna National Park yang menjadi ikon wisata di Situbondo, dan bagaimana sih Pak strategi dari Pemkot sendiri juga dari pemerintah untuk menjaga kelestarian sembari juga meningkatkan daya tarik turis domestik untuk hadir ke tempat ini, Pak? Baluran itu dikenal dengan Little Africa in Java Island atau Afrika van Java, kata orang begitu. Ya, dan memang betul ketika kita datang ke sana, dan teman-teman silakan datang ke sana, itu akan merasakan atmosfer di Afrika. Yang di savana yang sangat luas, kemudian banyak flora fauna yang mungkin itu identik dengan Afrika. Jadi itu yang menjadi unggulan dari Taman Nasional Baluran. Dan bagaimana komitmen kita terhadap itu semuanya? Jelas semua atribut nama Baluran yang pertama nih yang mau saya lakukan ketika saya baru dilantik adalah ingin menjadikan Baluran nama sebuah kecamatan di situ supaya itu lebih identik lagi dengan Situbondo, dan ya supaya kita dapat impact yang positif ya, branding yang positif dengan merubah nama. Selama menjabat Bapak kan baru dipilih, baru diunjuk dari tanggal 20 Februari oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada tambahan terlebih dahulu Pak untuk memperhatikan tempat wisata yang satu ini? Jelas. Lagi-lagi kendalanya kita nggak punya ruang anggarannya. Nggak punya ruang anggaran untuk itu. Proses pemperhatiannya bagaimana? Pertama stakeholdernya dulu nih. Pelaku-pelaku usaha wisatanya kita kumpulkan. Ayo dong. Kamu bikin paket-paket wisata ke situ, jual itu Baluran supaya orang mau datang. Terus kemudian kita tidak hanya Baluran, ada di sekitar Baluran itu ada namanya rafting Samir, ya. Jadi kita kayak paralel gitu ya. Jadi paket wisata kan kuncinya ini di pelaku wisata sebenarnya. Menjual wisata itu kuncinya ada di pelaku bisnis wisata. Kalau mereka tidur, kalau mereka itu tidak aktif, maka ini seberapapun promo yang dilakukan oleh pemerintah, ya mereka pun pasti sulit untuk mendatangkan turis dari mancanegara maupun domestik. Makanya yang kita bikin itu adalah konsolidasi wisata di sekitar situ. Nah, Samir rafting ini itu mungkin satu-satunya di Indonesia. Apa itu? Rafting tapi menggunakan air yang ada belerangnya. Jadi nggak ada biota yang hidup satu pun, mulai hidup yang hewan sekecil apapun nggak ada. Jadi kita itu dianggap healthy rafting gitu ya. Nah, kemudian ada di dekat situ Baluran, saya kira, dan di sampingnya juga ada wisata perang. Perang beneran. Serius itu. Jadi kita integrasikan nanti gitu ya. Nah, nanti nunggu anggaran baru kita bikin banyak hal. Tapi sudah dilakukan untuk anggaran sendiri. Oh iya, kan nunggu perubahan ini. Nunggu perubahan ini pasti kita akan dikasih sentuhan. Kira-kira ada berapa tahun atau destinasi untuk ini, Pak? Wisata itu kan long term policy ya. Long term policy. Jadi tidak bisa tiba-tiba. Yang saya ingin bangun pertama adalah kesadaran masyarakat akan potensi wisata. Kesadaran masyarakat akan wisata itu penting. Misalnya begini, kita promo kenceng, aktif sekali melakukan promo, kemudian banyak orang datang dari mancanegara, tapi mindset dari masyarakat di sana belum ke tourism, belum very much welcome kepada tamu-tamu yang dari luar negeri, belum bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Tentu ini akan menyulitkan. Apakah ini menjadi satu tantangan atau kendala utama nggak sih Pak untuk melihat atau menghadapi alam yang saat ini mengembangkan ekonomi lokal yang saat ini, misalnya tentang infrastruktur juga atau SDM ini, bagaimana nantinya Pemkot? Makanya yang saya dekati pertama, yang saya urus pertama, kebijakannya lebih bagaimana melakukan shifting mindset dulu. Shifting mindset. Ya, dari masyarakat yang tidak sadar wisata menjadi sadar wisata. Biar melek lebih tepat. Iya, misalnya begini, bagaimana sih misalnya orang itu suka hari ini dengan makanan yang kota gitu ya. Sementara turis datang ke Indonesia, mereka itu udah bosan dengan makanan kota. Justru mereka pinginnya makanan yang lokal. Tidurnya pinginnya kalau yang kita lebih tepatnya. Kita senang tidur di hotel hotel yang buildingnya tinggi begitu ya. Tapi mereka datang lebih senang ke traditional home, traditional house maksud saya begitu ya. Mereka ini kan perlu literasi, perlu edukasi, perlu pembinaan, dan saya berpikir ini butuh waktu dan tidak boleh, makanya saya katakan tadi ini long term policy. Jadi harus paling tidak 4 tahun
ini akan selesai. 4 Yang penting tahun. masyarakat dulu sadar dulu bagaimana menerima tamu dari Eropa, dari Amerika. Apakah nanti akan ada pelatihan lebih tepatnya? Iya, saya khawatirnya gini loh, kita promo kenceng, nanti mereka datang tapi mereka disappointed, mereka kecewa karena tidak nggak hospitality-nya kurang begitu. Tapi dari Pak Bupati sendiri ini, apa sih yang menjadi kunci sukses untuk menjembatani potensi alam dengan tantangan sosial yang seperti itu telah disampaikan tadi? Kebersamaannya. Kebersamaan Iya harus. Nggak bisa kita jalan sendiri. Saya bukan Doraemon. Bupati bukan Doraemon kan. Kalau Doraemon enak punya kantong ajaib. Ya kan tinggal ngambil aja jadi sesuatu. Tapi saya butuh kebersamaan dari semua stakeholder, tokoh masyarakat, terutama anak muda itu. Itu harus punya kemauan yang besar untuk memajukan Kabupaten Situbondo. Terkait anak muda yang telah Bapak sampaikan tadi, ini masih ada nih Pak, kasus drop out tinggi dari perkawinan anak sendiri. Itu lagi untuk digencarkan. PMK sendiri seperti apa Pak? Ini lagi gencar-gencar. Lagi gencarkan, terutama oleh tim penggerak PKK ya, istri saya itu gencar sekali. Dan tapi data yang kami miliki di Situbondo, pernikahan dini itu sudah mulai berkurang. Dari berapa drastis. survei dari yang 3? Kemarin jadi lucunya begini. Jadi saya kedatangan tamu komunitas Terop namanya. Komunitas anak muda yang punya bisnis di dunia pernikahan, wedding. IO lah ya. Jadi mereka mengeluh, Mas Rio, ini omset kita turun drastis. Loh, kenapa? Saya teleponlah teman yang ada di Kemenak, ya kan, urusan yang seperti itu. Iya, karena kita sukses membendung pernikahan dini, maka omsetnya turun. Wah, ini buah si malakama juga ini. Satu sisi aktivitas ekonomi anak-anak muda ini turun omsetnya, tapi satu sisi program pemerintah sukses. Karena ada undang-undang yang baru bahwa perempuan baru boleh nikah di umur 19 tahun kan. Jadi turun drastis omsetnya ini. Nah, sudahlah kamu cari cara yang lain gitu ya. Teman-teman fotografi, videografi, teman-teman IO cari bikin mereka bikin. Artinya sudah ada laporan itu sendiri ke Bapak langsung ya? Udah. Ya, tapi masih banyak, tapi sudah turun gitu lah ya. Nah, ini lagi digencarkan terus. Ini ada kaitannya sama stunting nanti. Iya, benar sekali. Ya, ini stunting. memang pemerintah saat ini kan sedang gencar-gencarnya untuk menghadapi dari stunting ini sendiri, Pak. Persis. Makanya kita bendung itu supaya tidak ada terjadi pernikahan dini lagi gitu. Baik, terima kasih. Itu masih penjelasan pertama yang sangat luar biasa dari pengenalan Pak Rio, sosok pemimpin atau Bupati Situbondo. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali. Pastinya kita akan membahas program unggulan, bagaimana proyek strategis daerah ini, dan bagaimana visi besar dalam 5 tahun ke depan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau tadi kita membahas dari potensi alam yang luar biasa, tantangan sosial ekonomi yang juga sangat kompleks. Ini hingga semangat membangun dari akar budaya Situbondo, Pak. Dan kita juga mengobrol tadi bagaimana proses atau strategi yang telah akan dilakukan dari Bupati Situbondo untuk Pemkab daerah ini. Dan lalu apa saja program-program unggulan dan juga visi misi 5 tahun ke depan, dan bagaimana kondisi kebijakan yang akan dilakukan dari Bupati Situbondo. Pak Bupati, kita tadi sudah membahas lebih dalam dan kita melihat bahwa ada 3 program unggulan untuk Anda mengakselerasi sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata di dalamnya, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi gini, saya dilantik dengan posisi existing, kemiskinan itu di 11,51%. Dari total populasi itu sekitar 84.000, 85.000 lah ya. Dan itu jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Itu tantangannya. Jadi saya duduk, saya kumpulkan semua pejabat, saya katakan bahwa goalsnya adalah menurunkan angka kemiskinan dari 11,51 kalau bisa di angka 9%. Itu goals dalam 5 tahun. Nah, bagaimana untuk mencapai itu semuanya? Tahapannya saya sampaikan berubah pola kebijakannya dulu. DNA kebijakannya harus dirubah. Biasanya itu berbasis PAGU atau function follow money. Nah, harus dirubah dulu menjadi money follow function. Ya, tadinya dari function follow money harus dirubah dulu menjadi money follow function, gitu ya. Nah, disitulah kemudian, karena secara teori namanya evidence based policy.
Jadi setiap kebijakan itu dicari tahu dulu apakah dibutuhkan atau tidak. Ya, nah disitulah kemudian dibuat kerangka prioritasnya. Nah ternyata yang kita butuhkan satu selain infrastruktur, kalau mandatori itu ya namanya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ternyata yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan. Nah kesehatan itu kita rubah sesuai dengan undang-undang dari program lokal menjadi nasional menjadi universal health coverage. Dan itu butuh biaya yang sangat besar. Hampir 60 miliar. Yang tadinya belum di cover, ya sekarang itu di Situbondo orang baru lahir itu udah gratis semuanya. Ya, sakit apapun itu gratis ya. Orang mau kapanpun itu gratis, nggak perlu bayar lagi ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kemudian ada persoalannya, ternyata pelayanannya masih kurang maksimal. Apa masalahnya? Rupanya masalahnya adalah mereka tenaga kesehatan digaji sangat tidak manusiawi. Hanya 400.000 sebulan. Jauh dari aturan yang ada. Akhirnya saya minta untuk dirubah, kita anggarkan supaya mereka gajinya naik sangat signifikan. Supaya apa? Saya berharap begini, tidak ada orang lapar bisa memberikan layanan yang maksimal. Tidak ada orang yang belum dipenuhi kesejahteraannya itu bisa memberikan layanan yang prima. Itu pikiran saya, apalagi di dunia hospitality seperti di dunia kesehatan. Yang kedua soal pendidikan, rupanya juga sama. Saya temukan masih banyak guru-guru yang sudah mengajar 10 tahun lebih, itu hanya dibayar 100.000, 200.000, 300.000 sebulan. Sangat tidak manusiawi. Artinya masih ada terdapat honorer juga di sana atau bagaimana Pak? Ada itu. Meskipun ada proses pengelolaan yang baru sudah sudah kita rumahkan karena tidak tata kelola sumber daya yang buruk di tahun-tahun kemarin sudah kita rumahkan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, maksud saya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ketika para guru-guru itu ada disparitas pendapatan yang satu sekolah ini Mbak Dewi ya, satu sekolah misalnya sekolah SDA itu ada guru ASN yang digaji 7,8 juta. Ya. Tapi temannya yang mengajar dengan jam yang sama itu dibayar cuma 200.000. Sangat tidak manusiawi. Mungkin benar secara regulasi gitu ya, tapi itu sangat tidak manusiawi bagi saya. Nah, oleh karena itu tahun ini dan tahun depan itu mulai dianggarkan dinaikkan derajat penghasilannya sampai berkali-kali lipat. Harapannya itu bisa menyelesaikan persoalan pendidikan Kemudian infrastruktur. Saya baca peta kemiskinan di Situbondo. Ternyata ada satu kecamatan namanya Kecamatan Arjasa. Itu disitulah pusat kemiskinan. Ternyata apa masalahnya? Infrastruktur jalannya yang sangat buruk gitu ya. Jadi orang di situ pertaniannya bagus, kopinya bagus, tapi nggak bisa dijual karena nggak ada jalan. Kalaupun dijual dengan harga yang sangat murah, jahe di sana itu bagus-bagus. Nah akhirnya kita push anggaran untuk infrastruktur di kecamatan itu. Nah kira-kira itu selain program yang bisa mengurai kemiskinan, salah satunya lagi adalah dengan mendiversifikasi hasil-hasil pertanian. Jadi kita punya lahan kopi sampai 1.600 hektar. Nah, di bawahnya itu kan bisa ditanami dengan jahe, kemukus, kapulaga, begitu. Dan anak-anak muda itu bisa bekerja sepanjang tahun. Kalau tidak ditanami itu, anak-anak muda hanya bekerja selama 4 bulan, selebihnya mereka akan nganggur gitu ya. Nah, kemudian yang tadi kita bicara pariwisata, itu juga menjadi satu benchmarking kita bahwa ke depan, karena ini jalur utama, jadi semua orang mau ke Bali itu pasti lewat Situbondo dan potensi wisata di Situbondo itu bagus-bagus tapi belum digarap secara nyata. Nah itu mau kita kerjakan. Itulah kenapa saya rajin ke Jakarta. Salah satunya juga ingin dapat support. Inspirasi atau support gitu. Anggaran karena memang ini sangat tapi ini tantangan buat saya. Iya sih, ini menjadi tantangan untuk dalam 5 tahun ke depan nantinya Pak. Terkait tadi pariwisata atau halal tourism ini Pak, kita melihat bahwa adakah rencana dari sertifikasi ataupun pelatihan untuk SDM dan branding dan promosi yang akan dilakukan dari Pemkab ini? Karena kemarin belum ada anggarannya, saya latih-latih sendiri. Bagaimana pelatihannya itu seperti apa yang tanpa anggaran ini? Saya panggil, saya ajari mereka tentang, karena dunia saya juga dunia
di dunia branding begitu. Saya ajarin, saya kumpulkan para influencer gitu ya. Kita support ini. Nah, tapi tahun berikutnya ini sudah ada anggaran-anggaran untuk mereka. Gitu ya. Berarti jadi layernya kan begini, ada pelaku usaha, ada yang di dunia marketingnya, para influencer gitu ya, kayak TikToker begitu. Kebetulan juga TikTok saya ini punya power dikit lah gitu ya, lumayan. Tidak jutaan tapi ratusan gitu ya, masih lumayan lah gitu ya. Nah, saya kumpulkan mereka, saya ajarin mereka bagaimana tadi itu bicara tentang hospitality, bagaimana menerima tamu. Bahkan saya bilang ini sudah diresmikan satu kampung Inggris di sana, itu untuk mensupport. Ya kan, gimana orang Eropa mau datang tapi kita masih AEO dengan bahasa Inggris ya. Benar. Nah, kayak kemarin sudah datang itu para investor dari Singapura, dari mana? Dari Amerika, dari Irlandia. Nah, ini enak karena kita semuanya sudah bisa berbahasa asing begitu. Jadi ada pelatihan dari SDM kita sendiri untuk mempersiapkan bagaimana akan mendatangkan internal dan eksternal loh. Internal dan eksternal. Internalnya kita bikin. Ada kolaborasi berarti ya Pak? No. Jadi di birokrasi itu kan tulang punggung kebijakan nih. Kalau itu tidak juga di scale up, tidak juga dinaikkan levelnya dengan pendidikan, ya mereka pasti akan gagap juga ketika ada kebijakan kan. Benar. Nah, ini sekarang lagi proses PKA namanya. Ya. Untuk bisa mereka itu dilatih oleh LAN dan BKP SDM provinsi. Tapi di eksternal, anak-anak muda, pelaku usaha, semua juga kita latih untuk itu. Supaya apa? Ada readiness to change. Ada kesiapan untuk berubah dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Kita kan sekarang menghadapi tantangan teknologi lebih tepatnya Pak. Bagaimana sih dari Pemkab ini sendiri untuk melakukan atau mendukung usaha mikro ini di desa yang terutama lewat digitalisasi dan juga pemasaran produk lokal untuk melihat bahwa banyak sekali kekayaan yang kita punya, dan untuk memberikan itu apakah ada untuk dukungan usaha mikro ini Pak? Ya, kemarin kalau lihat di media sosial saya itu saya kumpulkan berapa ribu orang, puluhan ribu mungkin itu kemudian pelaku usaha mikro. Dan kita kasih insentif, kamu kalau mau usaha, mau terus usahanya, kamu pinjam uang ke bank, bunganya kita bayar. Dan sudah kita anggarkan sekitar 5 miliar untuk membayar bunga mereka. Ya, karena bagi saya begini, Mbak Dewi ya. Jadi Situbondo itu tidak punya tambang, tidak punya penghasilan yang DBH-nya, dana bagi hasilnya itu besar, nggak punya itu. Situbondo itu punya market saja, dan orang itu melintasi Situbondo harus ada sesuatu yang dibuat. Gitu ya, makanya kita lagi gencar tuh bikin UMKM, terutama soal micro enterprise. Nah, kita dorong tuh. Masalah mereka kan 3, permodalan, kemudian pendampingan dan pemasaran. Saya bilang urusan pemasaran urusan kita nanti. Ya, off taker. UMKM tanpa off taker itu sama aja kayak kata teman saya kemarin itu kayak bonsai. Nggak bisa berkembang dia. Makanya kita penting ini, bicara jahe misalnya. Jahe, siapa yang mau beli jahe? Ya kan, modal sudah kita kasih, ya kan, kemudian pendampingan sudah ada, tapi pemasaran di mana? Ya perlu bupati tidak hanya sebagai bupati yang administratif, tapi juga harus menjadi marketing dari bupati itu marketer sekarang. Iya, benar sekali. Ya. Jadi pelayan juga bagaimana nantinya kabupaten ini menjadi tempat sesuatu yang membawa ekonomi yang luar biasa juga. Kayak ini sekarang saya pakai ini batik kelor ya. Kelor itu makanan khas di Situbondo dan ini menjadi sangat identik dengan saya karena saya penggemar kelor. Jadi setiap acara sekarang kelor itu ada. Dari yang makanannya mewah-mewah berubah menjadi kelor dan sambal aja sama telur dadar begitu ya. Nah, akhirnya ini para pembatik saya kumpulkan, ayo bikin batik kelor, nanti saya akan pakai. Saya akan endorse dan saya minta terutama pada PNS yang punya penghasilan tetap lebih bagus dibanding yang lainnya, beli dong. Ya kan? Ini creating a new market namanya, membuat pasar baru, dan ini sudah banyak yang pesan katanya begitu, sudah dapat dorongan. Ya kan? Ini salah satu cara kita. Nyaru ke warna kulit jadi lebih cerah gitu. Iya, macam-macam warnanya. Saya bebaskan mereka, tapi saya minta yang seperti ini. Saya pakai terus. Nanti mau ketemu sama siapa saya pakai terus. Mereka itu butuh, kalau bahasa gaulnya para pelaku UMKM,
mereka tuh butuh pelukan pemerintah sebenarnya. Iya benar. Ya kan, Benar kamu bisa begitu ya. Sembari ini ayo modalnya dikasih. Bentuk perhatian dari pemerintah sendiri ya Pak ya untuk masyarakat, apalagi ini merupakan budaya dari kita sendiri, daerah kita sendiri, sangat membanggakan lebih tepatnya. Pak, kita melihat bahwa visi 5 tahun ke depan dari 2025 hingga 2030 ini Pak, apa sih target utama dari Bupati ini sendiri melihat hal tadi kalau kita sudah membahas infrastruktur, SDM, dan juga kesejahteraan ekonomi, apakah ada hal lain yang menjadi sorotan utama dari Bapak? Ya, pasti berharapnya begini, Situbondo itu tidak hanya jadi kota pelintasan saja. Iya. Bentuk pelatihan juga ada terkait di sana, Pak? Iya, pasti dong. Pelatihan-pelatihan itu menjadi menjadi hal yang utama. Gini, orang itu baru bisa sadar kalau dia tuh dilatih gitu ya. Apa saja, mulai pertanian, perikanan, peternakan. Makanya kemudian saya membangun jejaring dengan berbagai universitas. Salah satunya untuk itu. Ya kan, beberapa kali bincang juga dengan beberapa vendor yang mau melakukan riset langsung di Situbondo. Tujuannya ujungnya ke situ. Pasti ya pelatihan gitu ya. Nah, tapi saya mau bicara hal lain. Mimpi saya Situbondo, lu kalau mau ke Bali jangan lewatin doang gitu loh. Mampir gitu ya. Mampir. Tapi Situbondo mau tawarin apa? Orang mau mampir ke Situbondo kalau Situbondo there is something di Situbondo kan? Harus ada sesuatu dong orang mau mampir. Ada nggak sih Pak dari proyek revitalisasi pasar tradisional yang betul atau tujuan untuk harapan Bapak dari upaya tersebut Pak? Banyak ya. Apa saja? Satu, saya mau bikin pasar tembakau. Pasar tembakau. Pasar tembakau itu bisa jadi tempat wisata juga. Sudah ada target berapa lamanya nanti Pak? Tahun depan kita bikin pasar tembakau. Kemudian revitalisasi pasar Besuki sama pasar. Kenapa pasar? Pasar itu kan tempat berkumpulnya cuan. Benar. Orang yang kalau kita bikin pasar, orang yang tadi tidak kerja bisa jadi kerja di situ. Even mereka cuma ngangkut jadi buruh panggul ya, itu mereka bisa bekerja dan itu pasti akan mengurangi pengangguran di Kota Situbondo. Traction-nya itu, trickle down-nya itu luar biasa. Karena uang berputar di pasar itu. Nah, salah satu pasar yang mau kita bikin juga namanya pasar ikan. Pasar ikan. Situbondo terkenal dengan ikan kerapu loh. Iya, iya. Kerapunya top pokoknya. Banyak sekali kekayaan dari Situbondo ini sendiri Pak. Untuk program khusus dari kawasan pesisir nelayan dan konservasi laut dan untuk menyimbangkan ekonomi ekologis ini seperti apa Pak? Baru kita bahas kemarin sama teman-teman di kementerian. Ya, jadi kita bicara tentang isu lingkungan, biodiversity. Dan memang ini, jadi Situbondo itu tempat pelatihan marinir untuk selam, diving. Dan kalau mau butuh sertifikat diving siapapun, itu pasti di Situbondo, tepatnya di Pasir Putih. Kenapa? Karena di sana itu, di Baluran dan Pasir Putih, ekosistem laut, bawah lautnya, underwaternya, itu bagus sekali. Ya nggak kalah sama Bunaken lah kira-kira begitu. Nah, tentu saya sebagai pemimpin berbasis kebijakannya juga harus berbasis ekologis. Ya ini kita sudah dalam upaya kerjasama dengan beberapa teman-teman aktivis, tapi juga mereka juga pebisnis begitu ya, tidak meninggalkan aspek-aspek ekologisnya. Nah itu komitmen yang mau kita lakukan supaya apa? Ekosistemnya di underwater itu tetap bagus. Bayangkan sekarang ada satu kawasan nelayan itu sudah beralih pekerjaan dari nelayan menjadi tukang cukur, menjadi petani. Kenapa? Karena makin jauh dia nangkap ikan. Kenapa makin jauh? Karena sudah tercemar di sekitaran situ. Nah, saya tidak mau seperti itu. Itu jadi itu tantangannya buat saya selama 5 tahun ini. Adakah sorotan untuk mengendalikan dari tantangan ini sendiri, Pak? Kerja yang akan dilakukan dalam 5 tahun ini nanti? Iya. Jadi gini loh. Ini kan Situbondo itu nelayannya banyak. Nelayannya banyak, ya kan. Basisnya saya katakan tadi itu adalah entrepreneur atau UMKM. Tetapi fokus atau main job mereka untuk nyari ikan di laut itu jangan sampai terputus. Makanya kita kasih bantuan peralatan, kita perbolehkanlah untuk bantuan peralatan. Terus kemudian pembibitan kita galakkan, terutama untuk ikan kerapu begitu. Yang saya khawatirkan mereka itu berhenti jadi nelayan, kemudian tidak punya pekerjaan yang lain. Itu menambah kemiskinan pasti. Itu. Berarti Dewi, melihat itu banyak sekali kebijakan yang akan dilakukan lebih tepat ya Pak?
Oke. Nah untuk melihat ini Pak, tadi ada saluran dana CSR. Kalau kita melihat bahwa dari sektor usaha yang diarahkan ke fasilitas ramah anak, lingkungan, dan sudah ada proyeksi hasil CSR yang tengah berjalan. Dan untuk menjawab itu nantinya kita akan membahas lebih dalam. Siap. Namun pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah bersama kami di program Bincang Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, tadi sosok yang luar biasa di hadapan saya saat ini sudah menceritakan bagaimana pemimpin yang satu ini menjaga ataupun melakukan 5 tahun ke depan dalam kebijakan yang akan dilakukan di Situbondo. Dan terkait pembahasan terakhir kita Pak soal saluran dana CSR, seperti apa Pak kondisi terkini yang diarahkan ke fasilitas ramah anak lebih tepatnya, dan apakah sudah ada proyek hasil dari CSR ini Pak? Iya, kalau hasil belum lah, kan kita masih 4 bulan. Dan tapi saya bilang begini, satu pengusaha datang ke saya, ya. Dan dia ya selayaknya selalu ingin memberi sesuatu begitu ya. Jadi saya bilang saya nggak minta apa-apa, saya bantu bisnisnya, tapi saya berharap perusahaan Anda bisa ngasih beasiswa ke orang-orang, dan anak itu selesai sekolah nanti kan bisa Anda pekerjakan. Benar begitu sekali. Ya. Jadi memang orientasi saya ini soal CSR itu lebih ke tadi itu ke ramah anak. Ya, salah satunya adalah dengan beasiswa. Karena bagi saya hanya pendidikan yang bisa merubah nasib Situbondo. Benar sekali. Tidak ada cara anak-anak yang dengan pendidikan yang baik, lebih tepatnya untuk membangun suatu daerah ya. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain untuk merubah satu kabupaten seperti Situbondo, hanya pendidikan. Jadi dalam 4 tahun atau 5 tahun ini sudah ada rancangan, namun masih belum ada hasil, tapi sudah ada kolaborasi antara pejabat-pejabat daerah lebih tepatnya ya Pak? Ya, betul sekali. Dan pemirsa, tadi kita sudah berbincang soal beragam informasi visi pembangunan yang telah dipaparkan oleh Pak Mas Rio lebih tepatnya, Bupati Situbondo, dan mulai dari sektor pertanian, pariwisata halal, dan juga digitalisasi UMKM hingga Situbondo ramah anak lebih tepatnya. Ini namun dibalik itu semua pastinya nih Pak, kita pengen kenal sosok pemimpin yang memiliki amanah untuk menjabat sebagai Bupati dari Situbondo lebih mendalam lagi. Kita akan mengenal Bapak. Seperti apa sih sosok dari Pak Yusuf Rio Wahyo Prayogo ini sebelum menjabat sebagai Bupati? Bisa diceritakan Pak sebelumnya, kenapa pengen di dunia pemerintahan ini yang dulunya dunia bisnis ataupun yang mungkin tidak melirik untuk penjabat lebih tepatnya ya Pak? Enggak. Nah, bisa diceritakan Pak? Ya, semua kita kan tidak pernah tahu ya masa depan seperti apa. Kita nggak pernah mendesain masa depan kita. Saya tinggal di Jakarta. Kantor saya di Jakarta, punya aktivitas di Jakarta, pulang kampung paling jenguk orang tua. Satu waktu jenguk orang tua, ada satu tokoh besar di Kabupaten Situbondo yang tidak pernah bahkan saya salaman sama beliau, tiba-tiba meminta saya untuk maju sebagai bupati. Dan itu kayak benar-benar ketampar, benar-benar kayak waduh apa begini ya. Tapi akhirnya saya renungkan, saya izin sama almarhum papa saya waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa, jalanin aja gitu ya. Dan sudah saya jalanin, itu takdir yang harus saya jalani. Awalnya gitu ya. Dari konsultan politik gitu ya, pengamat politik yang biasa warawiri dari TV ini ke sekarang akhirnya harus menjadi seorang bupati. Ya, saya menjalani takdir saja lah. Tak hanya itu saja Pak, rekam jejak singkat Bapak lahir tanggal 30 Maret 1984, artinya masih sangat muda. Dan ini mencatat sejarah dari bupati termuda di Situbondo. Iya, nggak apa-apa, Situbondo. Tapi bagaimana ini Pak untuk melihat hal ini? Apakah ada rasa keistimewaan tersendiri, kisah yang inspirasi dari Bapak? Yes, pasti ya, merasa istimewa itu pastilah. Setiap pemimpin tuh pasti merasa punya privilege ya. Dan itu istimewa. Tapi yang paling saya pikirkan makin hari itu adalah moral etik ya, moral etik. Ya. Dan sebagai seorang pemimpin dan ketika melihat berbagai persoalan, terutama soal kemiskinan tadi, apa bisa saya menyelesaikan semua persoalan ini? Ya. Itu selalu menjadi perenungan. Kadang-kadang kita kan terjebak juga dengan
kerangka psikologis di kepala kita bahwa jabatan itu mengenakkan, menggiurkan dan ya kalau kita mau ini itu memang ya seperti itu. Tapi udahlah, saya meyakini saya ini petugas saja, petugas Tuhan ya kan, petugas Tuhan. Karena saya meyakini kekuasaan itu milik Allah dan kapanpun itu bisa dicabut oleh Allah. Jadi bagi saya menjalaninya itu ya itu yang dengan sandaran itu akhirnya saya merasa bahwa ya ini saya cuma menjadi petugas saja. Adakah motivasi untuk diri sendiri Pak dan visi yang untuk mendorong langkah cepat ini hingga Bapak menuju hingga sampai sejauh ini Pak? Ya tentu pasti ada lah. Saya juga banyak baca sejarah politik peradaban dunia gitu ya. Dan satu kuncinya adalah bahwa pemimpin itu jangan bilang tidak tahu gitu aja. Ya never say no. Kalau salah pun lebih baik daripada tidak tahu gitu, supaya pasukannya nggak bingung gitu. Ya kan? Itu aja sih yang memotivasi saya. Saya bisa, saya yakin saya bisa, tapi saya butuh kekuatan, dan itu tidak bisa sendiri. Butuh kekuatan dari keluarga, dari terutama para tokoh-tokoh agama di Situbondo itu, para kiai-kiai yang luar biasa mendorong dan membantu proses politik sampai detik ini menjaga saya. Itu yang memotivasi saya begitu. Apakah ada keuntungan sendiri bagi Bapak ini melihat untuk menjadi aspirasi generasi milenial atau Gen Z di Situbondo, menjadi inspirasi mereka untuk sebagai pemimpin, Pak? Ya, jadi tugas pemimpin itu kan adalah menciptakan pemimpin berikutnya. Saya selalu bilang ke mereka, terutama anak kecil yang sering datang ke saya itu, anak kecil itu saya kayak benar-benar kayak teman mereka begitu ya. Saya main bola bareng mereka, dan banyak orang kaget-kaget, oh Pak Bupati kok begitu ya. Tapi bagi saya justru dengan kehadiran saya di tengah anak-anak muda atau tengah anak-anak kecil, justru saya ingin meyakinkan bahwa masa depan Situbondo itu bukan milik Rio, tapi milik mereka. So saya harus menemani mereka. Itu. Bapak lahir dari dunia usaha lebih tepatnya untuk konsultan gitu Pak ya. Kita melihat bahwa nilai-nilai atau strategi dan juga bisnis yang Anda bawa ke posisi pemerintah lokal saat ini, apakah itu terjalin juga Pak? Memang butuh takes time ya. Itu butuh effort juga, nggak sama ya mindset birokrasi sama mindset saya. Kadang-kadang mereka juga apa yang membuat berbedanya ya apa Pak? Ya mereka kan biasa dengan hal yang rutin ya. Kalau saya kan lebih cak-cek dan cepat gitu ya. Jangan ada banyak birokrasi. Iya, jadi kesulitannya di situ. Jadi butuh adjustment gitu ya. Tapi beberapa sudah mulai catch up, sudah mulai Mas Rio maunya begini kan. Kalau kita maunya cepat gitu ya. Kalau mereka kan biasa dengan sistem rutin gitu ya. Tapi apakah itu nanti ke depan untuk diubah atau seperti apa Pak? Atau mengikuti memang alur ya udah ini bentuk pemerintahan lokal seperti ini gitu? Sistemnya, saya kan punya sistem. Siapa yang mau ikut saya, ya dia yang pasti akan dapat reward gitu aja. Jadi saya punya sistem. Saya pengen orang-orang yang benar-benar sevisi dengan saya. Orang-orang yang mau mengerti dengan apa yang mau saya maksud dengan kebijakan-kebijakan ini, ya mereka yang akan bersama saya. Dan yang tidak sevisi dengan saya, itu tidak perlu jadi musuh saya di dalam pemerintahan. Ya berarti sudah, berarti kamu berarti bukan tidak sejalan. Tidak sejalan, tapi tidak perlu saya jadi musuh saya juga. Ngopi-ngopi aja lah. Jadi gitu. Sosok Pak Rio ini sangat-sangat santai orangnya gitu ya. Santai banget. Namun Pak, di balik itu semua apakah ada figur publik yang menjadi seperti politikus atau akademisi atau juga pengusaha yang menjadi mentor atau juga panutan seorang Bupati Rio? Ya tentu di bidang spiritual saya punya panutan ya, namanya Kiai Kholil As'ad Samsul Arifin. Kiai Kholil gitu ya. Itu panutan saya dan beberapa kiai yang lainnya. Tapi kalau di dunia politik saya begini. Abraham Lincoln tahu ya. Abraham Lincoln itu presiden Amerika yang dalam masa perjuangan politiknya selalu kalah. Selalu kalah. Ikut pemilu kalah, ikut pilpres kalah sampai 11 kali, baru yang ke-12 dia menang. Gitu ya. Nah, itu yang meyakinkan saya bahwa di politik itu orang itu bisa terbunuh berkali-kali, tapi bisa kembali hidup berkali-kali gitu ya. Nah, akhirnya apa? Bagi saya di dunia politik itu nggak ada istilahnya itu selesai.
Ya, dan itu yang memotivasi saya berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan itu kemudian kita tafsirkan dengan idealisme kita. Ya, dengan idealisme kita. Dan ini waktunya, it's time. Ini waktunya, it's time gitu Pak. Di sepanjang waktu yang saat Bapak memimpin ini, boleh diceritakan tidak Pak, titik terendah dari seorang Bupati Situbondo Pak Rio sendiri, dan momen 4 bulan ini ya? Ya, boleh. Titik rendah bukan hanya dalam menjabat, tapi titik rendah selama Pak Rio hidup, artinya ini yang paling menantang dalam hidup Bapak itu seperti ketika apa? Kampanye ya. Seperti apa? Bisa diceritakan gitu Pak? Waktu itu orang tua saya, papa saya, orang yang paling dekat dengan saya, itu tiba-tiba nggak ada. Dan waktu itu papa saya sangat, ini pesan papa saya begini, wis pakai bahasa Jawa gitu ya, wis awakmu tak olehi, tak ridhoi dadi bupati, tapi ojo sampai korupsi. Itu dikumpulkan kita itu hamin 1 minggu atau apa sebelum wafat, dan wafatnya itu meninggalnya itu tidak karena penyakit ini ya, enggak, tiba-tiba aja. Dan selang 40 hari salah satu orang yang berjasa juga di hidup saya untuk sebagai calon bupati juga meninggalkan saya dan wafat juga. Waktu itu benar-benar saya di persimpangan jalan dan aku mau terus apa enggak. Di usia berapa tuh? Itu waktu pemilu tahun 2023. 2023. Itu benar-benar saya pernah di simpangan jalan. Tapi ya akhirnya seingat banyak hal bahwa Situbondo butuh perubahan, akhirnya ya udah saya. Artinya doa dari orang tua itu sangat besar ya Pak ya. Wah, luar biasa. Sebelum dia meninggalkan dunia. Luar biasa. Dipanggil saya, duduk sini kamu katanya. Dan itu diskusi, hidup itu itu cuma bergantian aja katanya. Dulu papa kehilangan ayah, gitu ya, begitu aja diskusinya ya. Dan itu sangat, ya saya persembahkan semuanya untuk mereka-mereka yang berjasa. Gitu. Makanya saya nggak boleh korupsi, nggak boleh mengkhianati amanah mereka itu. Benar. Jadi itu jadi apa ya? Saya saking terbawanya melihat bahwa titik terendah di masa-masa kampanye yang saat penuh dengan perjuangan, sosok Pak Rio ini kehilangan sosok kedua orang tuanya lebih tepatnya. Pak, untuk melihat pesan dari seorang Bapak yang baru 41 tahun ini tetap sudah menjadi pemimpin daerah yang luar biasa, apakah ada pesan untuk generasi muda ini Pak? Ya, pesannya untuk anak-anak muda di Situbondo terutama lah ya, untuk juga seluruh Indonesia. Ya, kalau mau besar, mau hebat, itu ya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saya selalu menggunakan kalimat ini, miracle comes later. Keajaiban akan datang kemudian. Yang penting kita mau gerak, kita nggak mau menyerah, keajaiban pasti akan datang. Perjalanan saya sebagai bupati yang tadinya tidak pernah saya rencanakan, melawan incumbent gitu ya, dan itu tidak mudah begitu ya. Tapi dengan keyakinan, ada buah tangan, campur tangan, ada garis tangan. Ada garis tangan. Siapapun itu pasti akan bisa. Yang penting jangan pernah menyerah. Itu buat generasi muda Pak. Tapi bagaimana? Apakah Bapak ingin, jika diberi kesempatan untuk memberikan satu kata kepada orang tua yang dulu dengan harapan yang sangat besar kepada kita. Berat ini kayaknya. Apakah ada harapan yang ingin disampaikan kepada orang tua gini Pak? Aduh. Apa teks? Ambil waktu Pak. Aduh, ya. Aduh, berat ya. Berat sekali. Tapi kita sebagai anak banyak sekali yang ingin kita sampaikan di tahap ini. Kita sudah jalan dengan doa yang mungkin mereka lontarkan kepada kita yang begitu luar biasa sebelum akhir hayat mereka, harapan mereka, namun tidak ada bersama-sama kita dengan doa yang sudah mereka berikan pada kita Pak. Apakah jika ada kesempatan, apa yang ingin Bapak ungkapkan? Ampun. Aduh. Sorry. Ternyata sosok Pak Rio sangat-sangat melo hatinya ya, lebih tepatnya ya. Iya, kalau berbicara tentang orang tua, kita sangat-sangat bicara papa saya, aduh. Sangat-sangat dalam gitu ya.
Oke. Banyak sekali, berarti kita simpan saja. Sorry. Tidak apa-apa, Pak. Sorry. Kita simpan saja, kita masuk ke ranah yang akan menghibur Pak Rio. Saya minta maaf terlebih dahulu karena sudah meneteskan air mata Bapak. Aduh. Bapak, kita akan bermain game, di mana game ini akan saya ucapkan, namun Bapak harus jawab cepat nih, Pak. Siap ya, Pak ya? Siap. Oke, kita latih dulu ya, Pak ya. Game much better lah daripada kita. Oke. Mungkin pesan itu akan disampaikan nanti di tempat pemakaman lebih tepatnya, Pak. Oke, Pak Rio, langsung saja kita akan main game jawab cepat. Yes. Ini, Pak. Sudah siap? Siap. Oke. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Kenapa diaduk? Saya lebih enak itu nggak diaduk gitu loh, Pak. Iya, soal selera kan tidak bisa diperdebatkan. Ya, ini kita jadi berdebat ya pemirsa ya. Oke, berarti bubur diaduk nggak diaduk? Diaduk. Diaduk ya. Wajib. Jadi sama aja ya. Wajib diaduk. Lebih enak rasanya gitu ya, Pak? Ya itu convergence. Jadi bertemu semua rasa itu menjadi satu gitu. Tetap bertemu juga di perut, diaduk juga lebih tepatnya ya. Oke, pantai atau gunung? Pantai. Kenapa pantai? Ya pantai, terutama di senja ya. Di senja itu memberi kita ruang untuk merenung. Apa karena Situbondo juga? Iya pasti. Pantai itu, tapi Situbondo juga ada gunung. Tapi saya penyuka pantai di menjelang maghrib itu loh. Itu tempat paling mantap buat saya itu. Ya, jadi ada filosofi yang lain gitu ya, Pak, menikmati suasana hidup di pantai gitu ya. Apalagi di Banda Neira. Waduh, bener sekali, itu tempat yang waktunya tempat itu. Nah, oke. Orang lain nggak tahu sebenarnya saya itu takut sama plastik. Serius? Plastik apa nih, Pak? Kan banyak kan untuk plastik biasa gitu. Iya, kalau ada orang plastik itu, apalagi digigit ya. Itu saya langsung merinding gitu ya. Iya, nggak kuat saya. Itu banyak yang nggak tahu tuh. Banyak yang nggak tahu. Ya, trauma gitu ya. Jadi kalau saya marah, gampang aja mau ngalahin saya. Langsung ambil aja plastik gitu. Waduh, sosoknya sangat melo sekali ya, plastik aja gitu ya. Oke, Pak, jika saya kembali ke umur 20 tahun, maka saya akan berbakti sama papa dan mama. Apa yang pengen Bapak lakukan untuk orang tua 20 tahun yang lalu? Waduh, saya bikin nangis lagi nih. Aduh. Tapi akan ada membawa jalan-jalan. Ya lebih berbakti lah, lebih berbakti ya. Saja. Lebih mendengarkan mereka ya gitu ya. Ya. Oke. Dan kalau tadi itu pengen berbakti, itu adalah cita-cita dari seorang Pak Rio lebih tepatnya, Pak. Orang lain nggak tahu kalau dulu saya itu bercita-cita jadi apa? Terkenal dari dulu. Pengen terkenal. Memang 3 juta followers TikTokernya ya. Sudah ini ya. Oke, berarti orang lain nggak tahu kalau dulu saya bercita-cita jadi terkenal. Baik apapun itu pengen terkenal gitu ya, Pak ya. In positive way tentunya. Positif ya, benar sekali. Hal kecil yang bikin saya bahagia tapi orang lain anggap remeh. Bagus nih pertanyaannya nih. Iya. Makan di trotoar, di street food. Berarti coba makanan UMKM itu memang kesukaan saya itu makan. Tapi apa makanan kesukaan? Kayak di gultik. Gultik kayak gitu itu happy banget saya itu kalau makan kayak gitu tuh. Oke. Kalau saya punya waktu luang, maka saya akan traveling. Cita-cita saya itu sebenarnya itu traveling itu. Tapi udah sejauh ini kemana, Pak, travelingnya? Indonesia sudah semua. Wow. Sudah dari Aceh sampai ke Papua. Sudah. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati, Pak Yusuf sudah hadir di Sinpo TV memberikan inspirasi. Top lah pokoknya Sinpo TV bisa bikin saya benar-benar meneteskan air mata. Emosional banget. Waduh, top. Hanya satu-satunya TV yang bisa bikin saya begini ini kayaknya pesanan dari ini tadi. Kita minta maaf ya, Pak ya. It's okay. Justru saya minta maaf. Tapi top lah ya. Sinpo TV. Sukses selalu ya. Terima kasih. Apa tagline tadi? Setiap suara punya arti dan setiap tamu membawa inspirasi. Yeay, mantap. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf untuk waktunya dan terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Kita mengetahui bahwa seluruh kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan dari sosok yang luar biasa di hadapan kita sendiri. Bagaimana kita mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Dan untuk itu pemirsa, saya Dewi Manik pamit mewakili kru yang bertugas. Terus saksikan program Bincang Spesial hanya di Sinpo TV.